Baik, kita mulai lagi di sudut dalam ruang. Volumenya belum. Volumenya nanti kita bahas minggu depan. Jadi sekarang kita hanya sudut dalam ruang. Pembahasan ini yang pertama adalah mengenai sudut antara dua buah garis yang bersilangan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, garis bersilangan ini adalah garis yang berbeda bidang. Jadi misal di sini ada garis A dan garis B, ini seperti berpotongan, tetapi karena dia berbeda bidang, jadi dia hanya bersilangan. Nah, sudut antara dua buah garis yang bersilangan itu adalah sudut yang terbentuk jika kita menggambar garis A satu yang sejajar dengan A dan garis B1 yang sejajar dengan garis B ini. Dua garis ini yang baik A1 maupun B1 kita gambar pada bidang yang sama. Lalu dua garis ini baik A1 dengan B1 karena dia ada pada bidang yang sama maka dia akan saling berpotongan, tidak lagi bersilangan. Perpotongan yang terbentuk itu akan membentuk sebuah sudut, katakanlah sudut T. Sudut T ini yang kita sebut sebagai sudut antara dua buah garis yang bersilangan. Ini tentang gambar 18. Kemudian kita punya sudut khusus ketika kondisinya dua buah garis bersilangan itu ada pada bidang yang berbeda dan kemudian mereka bersilangan saling tegak lurus. Kedua buah garis tersebut kita sebut sebagai sudut yang memiliki sudut siku-siku dan berarti nanti A dan W ini bersilangan tegak lurus atau garis A menyilang tegak lurus terhadap garis B. Kita lihat contoh di sini. Kita punya garis AC, kita juga punya garis HG. AC itu ada pada bidang ABCD, HG itu ada pada bidang DCGH. Nah, AC karena dengan HG ini berbeda bidang, dia merupakan garis yang saling bersilangan. Kemudian kalau misal kita lihat HG dengan AC, di sini dia memiliki jarak yaitu sepanjang CG. Kenapa demikian? Karena kemarin kan jarak itu merupakan proyeksi titik pada garisnya. Jadi titik pada satu garis terhadap garis yang lainnya yang kita mau cari jaraknya. Pada proyeksi titik pada garis ini kita coba ambil, kalau misal memang garis itu bersilangan berarti proyeksikan titik pada garis HG terhadap bidang yang memang menjadi bidang tempat AC itu digambarkan di situ, yaitu bidang ABCD. Jadi nanti si jaraknya itu kita memproyeksikan titik G yang ada pada HG ini ke bidang ABCD dan proyeksinya adalah titik C. Jadi GC atau CG inilah yang kemudian menjadi jarak antara HG dengan AC. Nah, kemudian kita mau mencari sudutnya. Bagaimana dengan sudut antara AC dan HG? Di sini ada gambar 20. Di gambar 20 ada ilustrasi seperti ini. Jadi ACD ini di bawah, kemudian ada sudut EGH. Nah, dua sudut ini, jadi kalau misal kita lihat garis EG yang di atas ini merupakan garis yang sejajar dengan AC. Kalau kita lihat yang bawah,
Garis CD ini garis yang sejajar dengan HG. Maka garis inilah yang tadi kita sebut dia sebagai A1 dan B1. Jadi kalau misal tadi kita gambar A1, B1 kemudian kalau sekarang kalau di gambar A berarti cukup yang yang CD-nya saja yang kita buatkan garis sejajarnya. Kalau di gambar B cukup garis yang AC-nya saja yang kita kemudian buatkan garis sejajar yang sebidang dengan garis HG. Jadi terbentuklah dua sudut ini. Sudut-sudut ini merupakan sudut baik ACD maupun sudut EGH ini adalah sudut antara AC dan HG yang saling bersilangan. Besarnya ini pasti sama. Nah, itu kemudian kita sekarang melihat sudut antara garis dan bidang. Jika garis A tidak tegak lurus terhadap bidang K, atau dalam hal ini dia memotong bidang K, maka sudut antara garis A dan bidang K adalah sudut lancipnya. Jadi bukan yang tumpulnya. Sudut lancip ini nanti dibentuk oleh garis A dengan proyeksi garis A pada bidang K. Gitu. Jadi kalau ini garis A, kita proyeksikan pada bidang K, ini garis proyeksinya. Nah, sudutnya itu yang ini, yang POQ ini. Kita lihat contoh pada balok berikut. Kita punya diagonal ruang DF dan bidang sisi pada balok ABCD EFGH. Ini sudut D, sudut ini garis DF. Kemudian kita punya bidang sisi ini, kemudian kita juga punya bidang sisi yang sebelah pinggir ini. BCGF sama satu lagi ABCD. Jadi kita coba lihat itu. Yang 22A dulu kita lihat. Diperlihatkan sudut yang dibentuk oleh diagonal ruang DF dengan bidang sisi ABCD, DF dengan bidang sisi ABCD. Jadi DF ini kita proyeksikan pada bidang ABCD, dapatlah BD. Nah, berarti sudutnya yang mana? Sudutnya yang ini. Nih. Kemudian, kalau misal sudutnya yang mana? Yang ini ya, yang BDF atau FDB. Kemudian kalau kita lihat yang B ini DF ke BCGF. Nah, DF yang ini ke BCGF. Jadi kita proyeksikan DF ke bidang BCGF. F-nya karena sudah ada pada bidang BCGF tetap. Lalu kita proyeksi titik D ke bidang BCGF. Tinggal tarik garis tegak lurus terhadap bidang ini, dapatlah titik C. Jadi proyeksinya adalah garis CF. Proyeksi DF pada bidang BCGH adalah garis CF. Nah, lalu sudutnya yang mana kalau begitu? Sudut DF terhadap bidang ini, sudut DF terhadap bidang BCGF ini adalah sudut DFC atau CFD. Nah, kita lihat contoh berikutnya adalah sudut yang dibentuk oleh rusuk tegak dan bidang alas limas. Kita lihat di sini gambar 23 ada sisi tegaknya PB atau rusuk tegak PB, bidang alasnya A, B, C, D. Kita mau cari sudutnya yang mana? Sudutnya itu berarti kita proyeksikan PB ini pada bidang alas. B-nya karena sudah ada pada bidang alas, berarti kita
tetap di situ, B-nya tidak diproyeksikan. Jadi proyeksi titik pada bidang yang sama ya titik itu sendiri. Kemudian F ini tarik garis tegak lurusnya ke alas. Ini kan menjadi tinggi limas ya. Nah, dapatlah titik T di sini di alas perpotongan dengan alasnya. Jadi garis proyeksinya yang mana? Yang BT ini atau TB ini. Lalu sudutnya yang mana? Yaitu tadi antara garis dengan proyeksinya pada bidang tersebut. Jadi sudutnya adalah sudut PBT. Oke, itu kalau rusuknya rusuk PD berarti garisnya yang ini ya. PD sama proyeksinya dengan yang PB tadi di T. Jadi kalau begitu sudutnya adalah sudut PDT gitu. Jadi dua gambar itu tadi kita bisa cari sudut antara garis tegak yang PB dengan garis tegak atau rusuk tegak, sisi tegak atau rusuk tegak yang PD. Oke, sekarang kita ke ini, sudut antara dua bidang. Dua bidangnya yang berpotongan. Sudut dua buah bidang, yaitu bidang K dan bidang L, saling berpotongan dengan garis potong KL, maka sudut antara bidang K dan bidang L ditetapkan sebagai berikut, katanya. Kita nanti lihat di gambar 24. Kita pilih sebuah bidang yang tegak lurus dengan garis KL. Misalnya melalui suatu titik P pada garis KL. Bidang tersebut kita namakan bidang M dan bidang M ini disebut sebagai bidang tumpuan. Nih misal ini ya. Kita punya dua buah bidang, katakanlah bidang K dengan bidang L yang saling berpotongan pada garis KL yang ini. Lalu dari sini kita buat sebuah bidang yang lain, katakanlah bidang M, tapi bidang M ini di sini dipilih sebuah bidang yang tegak lurus. Jadi kita membuat bidang M ini bidang yang tegak lurus dengan bidang L. Nah, perpotongannya itu ada pada garis LM dan bidang M ini disebut sebagai bidang tumpuan. Apabila bidang M memotong bidang K, kayak misal ini M, ini K, dia berpotongan di KM kan ya, di garis KM. Maka nanti sudut yang terbentuk antara garis LM, perpotongan L dengan M, bidang L dengan bidang M, dan perpotongan bidang K dengan bidang M, inilah yang menjadi sudut antara dua bidang gitu. Jadi kalau ada dua bidang saling berpotongan, ini kan ada garis potongnya ya, kita buat bidang yang lain yang tegak lurus dengan bidang L, bidang yang pertama. Kemudian bidang yang tegak lurus ini mesti nanti berpotongan juga dengan bidang K, bidang tumpuan ini berpotongan juga dengan bidang K. Nah, nanti garis perpotongan bidang M dengan bidang L dan bidang M dengan bidang K ini kan membentuk sebuah sudut. Sudutnya itu adalah sudut antara dua bidang. Kita lihat ilustrasi di gambar 25 ini. Nih. Jadi kalau kita lihat, ini kan tegak lurus ya. Kita buat bidang yang tegak lurus dengan bidang H, kalau yang di B25B ini. Lalu nanti bidang yang kita buat di sini yang tegak lurus dengan H ini pasti akan memotong bidang V. Nah, perpotongannya ini nanti yang menjadi, jadi ini perpotongan dengan bidang H ada garis, perpotongan bidang yang kita buat dengan H juga ada garis lagi, perpotongan dengan bidang V-nya ini yang menjadi sudut antara dua bidang. Contoh yang A, yang tegak lurusnya yang ini, yang di dalam ini. Kita buat bidang yang tegak lurus ke situ, yang bidang dalam ini, yang menyerut persegi panjang ini. Nah, dari sini kita buat bidang yang tegak lurus itu pasti dia akan memotong bidang yang menyerupai jajar genjang ini di garis yang tengah ini. Nah, berarti sudutnya itu adalah ini, sudut antara dua bidang tuh yang tegak lurus di dalam dengan yang di sini. Inilah sudut antara dua bidang. Kalau ini tegak lurus tampak. Tapi kalau ini kan memang bidangnya tegak lurus. Kalau kita ambil dari jajar sini ya ini sudutnya itu ada di situ. Ini pembahasan kita hari ini tentang sudut antara dua buah bidang, sudut antara garis dengan bidang, sudut antara dua buah garis yang bersilangan. Sekian hari ini, jangan lupa cek buku tugasnya. Kita bertemu lagi nanti minggu depan pada topik tentang volume bangun ruang. Jangan lupa cek buku tugas, selamat belajar.